Kepala Kantor Wilayah Kemenak Provinsi Jawa Tengah. Dalam hal ini kepada Bapak Haji Mustain Ahmad SH MH dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya takdimi, saya ikuti nasihat fatwa Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Tengah Bapak Kiai Haji Dr. Ahmad Daroji MSI beserta para kiai, para ulama yang berkesempatan hadir pada kesempatan ini, Pak Yai Multazam, Pak Yai Taslim, Pak Yai Iman Fadilah, saya mesti menyebut tamu-tamu dulu ya. Para kiai-kiai semua dari unsur Pak Ketua FKUB, dari NU, dari Muhammadiyah, dari organisasi-organisasi Islam, ormas Islam. Yang saya hormati sahabat-sahabat saya dari instansi pemerintah, baik di pemerintahan provinsi, TNI, Polri yang berkesempatan hadir, baik yang hadir di ruangan ini maupun yang mengikuti secara virtual se-Jawa Tengah, para Forkompinda, Bupati, Wali Kota yang berkesempatan mengikuti, Kepala Kementerian Agama, Kabupaten Kota, terima kasih teman-teman semua. Dan tentu yang kita hormati bersama, tuan rumah penyelenggara kegiatan yang luar biasa ini, Ketua LDI Provinsi Jawa Tengah, Bapak Profesor Dr. Singgih Tri Sudistiono M.Hum beserta seluruh jajaran sampai dengan kepengurusan tingkat kabupaten kota dan semua yang mengikuti kegiatan ini. Mohon izin tidak bisa saya sebut satu persatu semuanya, yang mudah-mudahan selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita bisa bersama-sama dengan LDII untuk menguatkan silaturahim. Setidaknya mulai tahun ya sekitar tahun 2000-an, 2005-an ya, saya intens berkomunikasi dengan LDII ketika pada waktu itu di Surakarta. Saya merasakan semangat teman-teman LDII untuk menjalin komunikasi silaturahim itu sedemikian hebatnya. Jadi kami didatangi, kami diundang, kami dikirimi majalah dan seterusnya itu. Dan ternyata setelah saya baca majalahnya, itu apa yang dilakukan teman-teman di Surakarta juga dilakukan oleh teman-teman se-Indonesia. Semangat silaturahim yang tidak mengenal lelah ini layak kita hormati, kita apresiasi bersama. Jangan lelah mencintai Indonesia. Dan cara untuk mencintai Indonesia adalah merawat kebinekaan yang ada dalam bingkai persatuan dan kesatuan. Tadi Pak Singgih katakan, beliau tadi ngendiko bahwa kalau mengutip ayat Al-Quran, kalau Gusti Allah kerso, Allah menghendaki, nggak ada yang tidak mungkin, termasuk menjadikan kita ini sama persis gitu ya. Tidak hanya sama sukunya, sama agamanya, mungkin ya sama hidungnya, sama telinganya, sama model matanya, sama model. Allah tentu sangat bisa gitu. Tidak ada hambatan, halangan Allah untuk menjadikan itu. Dan kalau kemudian hari ini kita bersama sebagai bangsa dan juga warga dunia, kita berada dalam kondisi yang kita tahu berbeda-beda, dan Allah tegaskan itu, dijadikan orang berbeda, setidaknya beda laki-laki perempuan, beda suku satu dengan yang lain, adalah agar kita saling mengenal satu dengan yang lain. Semangat silaturahim dan terus dibangun oleh LDII dan segenap warga bangsa sangat kita perlukan, terutama lebih-lebih lagi di era kekinian. Ketika kemudian berbagai tawaran hadir di tengah-tengah kehidupan bersama kita tentang sebuah identitas. Kita ini makhluk apa? Kita ini komunitas sosial apa? Dan kita bersyukur hari ini tanggal 1 Juni LDII mengingatkan kita kembali pada
nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai luhur Pancasila yang diangkat dalam tema silaturahim kali ini. Mohon izin kalau saya pakai pakaian begini bukan gaya-gayaan, tapi karena memang hari ini kita dengan semangat kebinekaan itu sedang memperingati dan baru saja tadi mengikuti upacara yang dipimpin langsung oleh Presiden, hari lahir Pancasila. Jauh sebelum tarikan-tarikan dan tawaran-tawaran tentang sebuah identitas peradaban yang sekarang ini semakin terbuka dengan terbukanya arus informasi, para founding fathers kita, para pendiri bangsa kita sudah tegas menunjukkan jati diri siapa kita ini. Sehingga kita tidak terjebak pada guyonan dagelan Mataram dulu gitu. Ketika ditanya siapa namamu, nama lama apa nama baru? Nama lama sudah rusak, nama baru belum jadi. Kita punya identitas sejak awal bahwa kita bangsa Indonesia yang berbeda-beda, bersuku-suku itu kemudian menemukan kalimatun sawah, yaitu Pancasila. Bahwa mereka yang sukunya berbeda, mereka berketuhanan yang Maha Esa, menenggang kemanusiaan, menguatkan persatuan, ono rembuk dirembuk begitu, kalau di dalam bahasa Jawanya gitu. Dan kemudian juga ingin membagi kesejahteraan untuk semua. Mereka yang berbeda agama itu, nilai-nilainya ketemu kemudian dalam nilai-nilai Pancasila. Dan kita dikuatkan lagi oleh para pendiri bangsa kita itu tentang model negara kita. Para pendiri bangsa kita ini yang kita syukuri luar biasa, pembelajar sejati, pendialog sejati, koresponden sejati. Sehingga di tengah keterbatasan waktu itu, beliau-beliau para pendiri bangsa kita ini menemukan kata, menemukan kalimat, menemukan nilai-nilai yang kemudian akan terus relevan sekarang dan masa depan. Kita memilih kata proklamasi dibanding misalnya kata deklarasi, misalnya dibanding dengan kata pengumuman, pernyataan atau yang lain. Kalimat yang nendang kalau bahasa sekarang begini. Ketika Bung Karno waktu itu rame-ramenya pertarungan politik pada saat itu menginginkan ada satu jalinan persaudaraan, Kiai Wahab Hasbullah konon menawarkan istilah silaturahmi nasional. Kata Bung Karno, kalimatnya kurang nendang Yai. Lalu ketemulah kalimat halal bihalal. Kalimat pakai bahasa Arab yang konon orang Arab sendiri nggak paham tentang halal bihalal itu makanan apa gitu kira-kira. Dan kemudian kita mendapatkan nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa, sebagai dasar negara, dan kemudian itu diikat dalam bentuk negara yang waktu itu pilihannya hanya ada dua, seolah-olah. Model negara itu hanya dua, mau negara sekuler atau mau negara agama. Saya nggak bisa bayangkan kalau dulu kita memilih negara agama, mungkin ya bisa jalan, tetapi kemajuannya mungkin tidak seperti sekarang ini. Mungkin di antara kita sibuk berantem satu dengan yang lain karena persoalan-persoalan pemahaman keagamaan yang memang itu kodrat tumbuh dengan baik di Indonesia. Atau kalau kemudian kita memilih negara sekuler, ya mungkin kita sudah rusak sejak dulu kala. Para pendiri bangsa kita berhasil keluar dari jebakan dalam tanda kutip ini, seolah-olah hanya ada dua model di dalam mengelola hidup bersama, berbangsa, bernegara, yaitu negara teokratis atau negara sekuler. Kita memilih sebagai negara Pancasila. Negara bukan negara agama, tetapi nilai-nilai agama menjadi pedoman, menjadi arah yang melandasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita tidak terjebak kepada kehidupan sekuler juga. Dan ini yang kemudian mengantarkan kehidupan keagamaan di negara kita, ini sesungguhnya menjadi barometer, menjadi ukuran dari toleransi yang hidup di dunia ini. Banyak negara yang belajar tentang bagaimana hidup rukun bertoleransi ke kita. Bahkan kita semua mengikuti di pemberitaan dan di pernyataan-pernyataan resmi
Banyak negara-negara, mohon izin bahkan negara-negara Arab, banyak negara Arab yang ada di sana, berbagai negara, sekian puluh negara Arab itu banyak yang datang ke Indonesia untuk belajar hidup damai. Tetapi ada oknum, ini tadi Pak Singgih juga nyebut oknum gitu ya. Ada oknum ini yang ngajak-ngajak ke tanah Arab untuk belajar perang. Tentu ada sesuatu yang tidak pas dalam hal ini. Kehidupan yang seperti ini pasti ingin kita teruskan, tidak hanya berhenti di era kita, tetapi anak kita, cucu kita, cicit kita, generasi penerus kita akan mengalami suasana kedamaian seperti ini dan akan terus berlanjut untuk kegemilangan Indonesia Raya. Oleh karena itu, sekali lagi saya menyampaikan terima kasih kepada LDII yang terus dengan semangat, tidak ada lelah, mencintai Indonesia, dengan cara menjalin silaturahim. Semangat yang seperti ini mudah-mudahan terus disambut oleh segenap elemen umat Islam khususnya dan bangsa ini secara umum, sehingga menjadi rajutan kekuatan yang luar biasa bagi kita semuanya untuk meraih masa depan Indonesia yang gemilang itu. Izinkan saya menutup kata sambutan saya dengan pantun. Benang pinggir wadah gulali membawa jeruk untuk hantaran. Sungguh senang hadir di acara LDII, suasananya sejuk, penuh persaudaraan. Terima kasih Bapak dan Ibu yang saya hormati. Jenang selo water kalen asesonderan, apuranto manawi wonten kalepatan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Haji Mustain Ahmad SHMA, Kakanwil Kemenak Provinsi Jawa Tengah.